Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi di Ihinutan Channel. Ya, kali ini saya ingin membuat tutorial tentang cara menggunakan Zoom Cloud Meeting ya di HP Android. Karena akhir-akhir ini penggunaan video call untuk telekonferensi itu sangat populer sekali ya, karena peristiwa wabah virus corona yang menyerang kita, sehingga kita lebih banyak berada di dalam ruangan atau di dalam rumah, terutama di kalangan guru ya, dan juga siswa-siswa sekolah. Ini aplikasi sangat simpel sekali untuk kita gunakan ya, dan sangat mudah. Dan Zoom Cloud Meeting ini sangat pas digunakan karena konon katanya aplikasi ini sangat mudah digunakan di jaringan yang agak lelet sekalipun ya. Itu kelebihan dari Zoom Cloud Meeting. Yang kita gunakan sekarang itu adalah yang gratis ya, yang free ya, kita bisa mendapatkan lewat Play Store. Tetapi ada kelemahannya dari yang free ini. Zoom Cloud Meeting itu yang free yang kita gunakan itu kapasitas untuk partisipannya hanya sampai 100 orang saja. Kemudian waktu durasi konferensinya itu dibatasi sampai 40 menit. Tapi kalau mau yang berbayar ya, itu bisa ya, sekitar $919 per bulan ya kita bayar. Itu bisa partisipannya itu sampai 1000 orang ya, dan tanpa batas ya waktu durasi konferensinya. Nah, langkah pertama kita memasang adalah dengan membuka Play Store, kemudian kita cari Zoom Cloud Meeting ya. Nah, aplikasinya seperti yang ini teman-teman. Kemudian kita klik install. Ukurannya sekitar 34,92 megabit ya. Saya menginstal menggunakan jaringan WiFi ya, jadi agak cepat dikit lah ya. Nah, kayaknya sudah selesai ya saya install ya. Kemudian saya akan keluar, kemudian kita ke desktop dari HP kita. Kemudian kita cari ya di mana dia gerangan berada. Ini sudah ada ya. Saya pindahkan aja. Saya pindahkan ke sini aja. Nah, teman-teman, kita langsung saja masuk ke aplikasi Zoom Cloud Meeting ya. Lalu saya klik ikonnya. Nah, akan nampil seperti ini. Ya, langkah selanjutnya di sini ada 3 tawaran: join a meeting, kemudian sign up, kemudian sign in ya. Kalau join a meeting ini kita langsung saja mengikuti meetingnya ya, tapi dengan syarat kita sudah punya nomor ID-nya dulu yang diberikan oleh yang melaksanakan pertemuan meeting conference-nya ya. Tapi karena kita ini baru mulai, tapi saya sarankan kita pakai sign in saja, tidak usah sign up-nya, supaya jangan ribet kita mendaftar ya. Kita klik sign in saja. Nah, lalu kita diajak untuk memilih akun Google kita yang mana kita mau gunakan. Kebetulan saya punya ada beberapa akun Google ya, Gmail yang saya punya. Ada 3 akun Gmail yang saya punya. Saya harus memilih salah satunya ya, saya pilih yang ini saja. Kemudian setelah itu di sini ada pilihan bahasa ya, tapi di sini tidak ada bahasa Indonesia ya. Ini bahasa Inggris semua ya. Kalau mau pilih bahasa Cina silakan ya, tapi ini yang saya bisanya bahasa Inggris saja. Nah, tidak usah kita sentuh yang atas, kita langsung saja membuat create account ya, membuat akun gitu maksudnya ya. Nah, jadi akun saya sudah jadi nih ya. Jadi akun saya sudah jadi. Ini tampilan depan daripada Zoom Cloud Meeting ya. Ini bagian depan. Baik teman-teman, kita lihat satu persatu ya beberapa konten yang ada di halaman ada di beranda Zoom Cloud Meeting ini. Yang pertama ada meeting and chat, kemudian ada meeting refresh, kemudian ada contact channel, dan ada setting. Kita lihat yang pertama
and chat ya, meet and chatting ya. Di atasnya ada 4 button ya. Yang pertama new meeting, artinya pertemuan baru. Nah, ini digunakan oleh siapa saja yang ingin membuat pertemuan. Dia bertindak sebagai host atau pengundangnya nanti. Misalnya kalau saya sebagai guru, maka yang saya akan bertindak sebagai pembuat new meeting atau pertemuan baru. Saya akan mengundang siswa-siswa saya. Maka saya akan membuat pertemuan baru dengan mengklik start meeting. Nah, nanti di sini ada use personal meeting ID. Ini akan saya kirim nanti ke siswa-siswa saya, dan ini nanti akan dimasukkan ketika dia join ya ke dalam pertemuan saya itu nanti. Nah, kalau dia misalnya sebagai seorang kepala sekolah atau pimpinan kantor atau sebagai leader ya di sebuah perusahaan misalnya, maka dialah yang akan membuat new meeting ya. Dia akan bertindak sebagai host, pengundangnya. Kemudian nomor ID personal meetingnya nanti akan dikirimkan, dan dia akan memulai start meeting dari sini ya, karena dia yang mengundang, dia yang mengajak ya. Maka nomor ID ini wajib sifatnya dikirim kepada orang yang diundang atau partisipannya. Kemudian di sini aja join ya, ini yang saya maksud ya, sebagai partisipan tadi itu. Apabila saya sebagai partisipan, maka saya akan join dalam pertemuan yang diadakan, dan maka nomor ID yang dikirim ke saya ini akan saya taruh di sini nanti. Kemudian saya akan klik join meeting ya. Kemudian di sini ada schedule ya. Nah, schedule ini bisa kita bisa kita buat sendiri schedule-nya ya. Misalnya schedule-nya pertemuan dengan siswa kita taruh saja misalnya pembahasan materi, misalnya tanggal berapa, itu ditaruh saja, diatur sini, kemudian di set. Kemudian jamnya dari jam berapa, kemudian sampai jam berapa. Nah, tapi tidak boleh lebih dari 40 menit ya, karena ini kita gratis ini. Kalau 40 menit lebih maka tidak bisa digunakan ya. Kemudian use personalnya seperti ini ya. Kemudian di repeat ya. Di repeat aja setiap hari. Kalau kita membuat schedule-nya itu 1 minggu ke depan, maka setiap hari ya di repeat setiap hari supaya diingat ya. Ya. Ini kemudian host meeting option ya. Di sini ada host video on ya. Artinya kalau saya menghidupkan ya host video on, maka video saya nanti akan kelihatan ketika di layar nanti ketika saya mengadakan pertemuan. Partisipan video on juga bisa dikontrol dari sini ya, bisa juga dimatikan dari sini ya. Nah, itu untuk schedule ya. Kemudian setelah itu baru di-down-kan ya. Klik down, artinya kita formatkan ya sesuai. Kalau schedule-nya tadi sudah ditulis, disusun baik-baik ya. Kemudian disimpan atau down, kerjakan. Jangan cancel dulu. Karena kalau cancel nanti tidak jadi nanti. Ya, kemudian kita kembali ke share screen. Nah, share screen ini adalah kita masukkan use personal ID kita ke sini, kemudian kita share ya. Nah, maka saya ulang ya, kita ambil dari sini ya, send invitation, kemudian kita copy ya, kemudian bisa kita taruh di sini ya. Atau kalau tidak begitu, maka kita buka ke dalam WA kita. Nah, kemudian kita kirim misalnya ke dalam kelas ya. Kalau saya cari kelas saya, misalnya siswa saya di kelas 81 misalnya, maka saya akan klik di sini, kemudian saya tempelkan ya. Maka ini akan saya kirim langsung ke siswa-siswa saya ya. Begitu juga dengan kepada yang lain juga, misalnya kalau dia seorang guru ya. Nah, teman-teman, kita juga bisa membuat rekaman daripada pertemuan kita atau conference kita itu ya, dengan cara di meeting ini, kemudian kita klik edit. Nah, di sini ada di bawahnya ini automatically record meeting ya. Kita klik saja di sini, maka dengan sendirinya nanti saya atau siapa saja sebagai pengundang atau sebagai hostnya nanti, maka akan bisa merekam ya pertemuan kita nanti. Baik teman-teman, saya akan coba melakukan teleconference ya. Saya akan mengundang ya
saya sebagai host dan saya juga akan menjadi partisipan ya. Saya menggunakan laptop sebagai partisipannya, kemudian saya menggunakan HP Android sebagai hostnya ya. Saya coba start meeting ya. Kemudian ya, oke. Kemudian di sini saya stopkan ya. Stop video, artinya saya tidak akan menggunakan video ya. Tetapi bisa juga kita menggunakan video di sini kalau kita klik begini ya. Kemudian kita pakai kamera depan ya. Saya akan mengundang ya. Saya coba mengundang akun Google saya yang satu ya. Saya coba mengundang ya. Saya mengundang partisipan, kemudian invite, kemudian pakai Google saja saya undang, kemudian saya ketik email yang ingin saya tuju, dan kemudian saya kirim, kemudian saya kembali ke chat lagi, saya close, dan saya close kembali ke beranda. Nah sekarang saya coba lihat email saya, apakah undangan sudah masuk. Ini baru masuk ya, email saya yang baru masuk. Saya coba klik. Nah kemudian saya coba klik apa join Zoom meetingnya, undangan tadi dari HP saya. Ya, jadi saya sudah kelihatan ya sebagai partisipan di laptop ya. Saya tidak akan menggunakan join with video ya. Saya komplain tidak akan menggunakan video. Saya matikan di sini join without video ya. Jadi saya mengikuti tidak menggunakan video. Saya matikan. Nah, jadi nanti akan kelihatan foto saya saja. Di layar host juga ada pemberitahuan Sakaya Uda has entered, sudah masuk ke dalam ruangan pertemuan ya. Kita admit, kita izinkan. Nah, berarti kalau sudah diizinkan baru dia bisa masuk. Kemudian di sini join with computer audio ya. Saya ingin menyalakan komputer audio daripada laptop saya, supaya nanti ketika saya bertanya kepada pembicara ya saya bisa menggunakan ya. Saya bisa menggunakan mic di komputer saya. Ini bisa juga setelannya tanpa menggunakan konfirmasi. Kita klik di sini maka dia akan otomatis ya, secara otomatis menggunakan video ya, menggunakan mic komputer ya. Baik, nah sudah kelihatan ada suara di laptop saya. Tapi ini bisa dimasukkan ya, supaya bisa ketika pembicara berbicara konferensi yang terjadi, rapat yang terjadi, pertemuan sedang berlangsung, supaya partisipan tidak ikut, jadi matikan saja mic-nya. Saat ini saya matikan ya, kita mute-kan. Sama dengan video sudah saya matikan, jadi saya tidak kelihatan video saya di sini, yang ada hanya gambarnya saja. Nah, ini konferensi sudah bisa dimulai ya, sudah bisa dimulai. Nah, saya sarankan ya yang pakai Android ya, supaya bisa pakai headset saja ya di telinga ya, supaya enak ya mendengarkan pembicaraan rapat sedang terjadi ya, rapat-rapat yang terjadi. Nah, selama berlangsung konferensi juga ini bisa direkam ya, bisa direkam. Kemudian juga kita bisa chat ya, bertanya kepada teman-teman. Kita buka ruang chat, kita klik di sini.
Kemudian kita bisa chatting ya. Kita bisa chatting. Di sini juga kita bisa chatting juga ya. Nah, ini di ruang chatting ini ya. Ini dengan siapa kita mau pilih ya. Dengan saya misalnya, saya sebagai Inutan Channel ya. Jadi kita bisa chatting di sini ya. Ya, misalnya tulis hai. Assalamualaikum atau apa ya. Ya, ini sudah kelihatan di sini. Ini di layar HP saya juga sudah kelihatan chattingnya. Halo katanya. Ya. Ini bisa kita apa namanya? Kan. Ya, ini ada partisipan saya sendiri ya. Saya di atas, yang di bawah juga saya ya. Ya. Kemudian di sini partisipan 1 orang ya. Nah, kita bisa chat di sini. Saya chat aja. Tadi sudah menyapa saya, Assalamualaikum. Ya, saya pilih. Saya udah sebagai partisipan, teman-teman saya bergabung. Saya apa? Ya, balas Waalaikumsalam. Ya. Kemudian di laptop juga sudah terbalas ya. Nah, saya kira itu ya apa namanya? Cara saya sudah mempraktekkan ya. Mempraktekkan cara kita bergabung atau melakukan conference dengan menggunakan Zoom Cloud Meeting ya. Silakan dipraktekkan teman-teman, dicoba sendiri ya. Mudah-mudahan ini dapat membantu ya. Dan apa namanya pembelajaran kita pertemuan atau chatting dengan siswa-siswa kita berlangsung dengan baik, dan juga pertemuan dengan bawahan kita kalau kita sebagai kepala sekolah juga bisa dilakukan secara online dari rumah kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.